Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang laki-laki, memiliki pendamping hidup berwajah cantik adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Akan tetapi, sejak dulu, wanita seperti itu bukanlah jaminan datangnya kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga. Karena itu, Islam datang membawa petunjuk bagaimana cara memilih wanita yang pantas untuk dinikahi. Bahkan ada salah satu kitab karangan seorang ulama yang sering digunakan dalam menilai baik atau tidaknya seorang perempuan hanya berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Bagi kalian yang belum memiliki pasangan, pasang telinga kalian baik-baik dan tetap tonton terus video ini hingga akhir. Sejak Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, beliau memposisikan wanita sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi dalam Islam, lantaran memiliki peran besar dalam kehidupan setiap muslim. Mirisnya, apabila kita melihat kondisi sekarang ini, tak jarang ditemukan seorang perempuan yang jauh dari apa yang Islam harapkan. Hal itu bisa kalian nilai sendiri dengan banyaknya perempuan yang tak lagi mau mempertontonkan auratnya, berdua-duaan bersama laki-laki yang bukan mahramnya, dan masih banyak lagi perkara yang dilarang dalam syariat namun tetap mereka kerjakan. Kondisi tersebut tentu saja bisa membuat seorang laki-laki merasakan kebingungan untuk memilih pendamping hidup yang baik untuknya. Kekhawatiran seperti itu juga pernah menjangkiti para sahabat, sampai-sampai Rasulullah SAW yang melihat sahabatnya dilanda kebingungan dalam mencari pasangan. Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikan itu akan memperburuk sifatnya. Dan jangan menikahi wanita karena hartanya, sebab bisa jadi harta membuatnya melampaui batas. Tapi nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh, wanita yang berstatus hamba sahaya, berkulit hitam tapi taat beragama, masih lebih baik dibanding wanita cantik tapi buruk agamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Memang tak bisa dipungkiri, memiliki istri berparas cantik adalah impian setiap laki-laki. Apalagi bila paras cantik itu didukung dengan sifat serta akhlaknya yang lembut dan taat kepada Allah, maka sudah dapat dipastikan wanita seperti itu merupakan idaman setiap lelaki. Sebenarnya, selain berpatokan pada beberapa ciri-ciri barusan, ada ciri-ciri khusus yang mesti diperhatikan seorang pria saat memilih wanita yang ingin dijadikan pasangan hidup. Namun menariknya, ciri-ciri tersebut tak bisa kita lihat pada seorang perempuan apabila belum mengetahui ilmu atau cara yang telah dikerjakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dari kisah barusan, ternyata salah satu keistimewaan Imam Syafi'i dalam memberikan fatwa adalah beliau tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu fikih, namun juga melalui pendekatan ilmu firasat, yaitu suatu ilmu yang berguna untuk membaca karakter seseorang dengan melihat anggota tubuhnya. Pendekatan itu kemudian berkembang di kalangan para ulama maupun dalam dunia ilmu pengetahuan. Bahkan saking pentingnya ilmu firasat, seorang ulama bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi mengarang sebuah kitab berjudul Kitab Firasat, yang bisa juga digunakan untuk mencari istri idaman. Selain kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, di Indonesia sendiri ada naskah Nusantara yang mencatat secara apik mengenai ilmu firasat Imam Syafi'i terkait segala aspek yang perlu diperhatikan saat memilih pasangan, mulai dari bentuk kepala, rambut, dahi, alis, telinga, mata, hidung, dan bibir. Saking detailnya lagi, setiap aspek yang disebutkan tadi masing-masing memiliki bentuk yang berbeda-beda. Hebatnya dalam budaya patriarkis misoginis, hanya dengan bermodal ilmu firasat Imam Syafi'i, seorang laki-laki sudah bisa untuk memilih perempuan yang pantas dijadikan istri. Namun pertanyaannya, apakah ilmu ini masih bisa diterapkan di zaman sekarang? Bagaimana jika seorang mengalami cacat atau perilakunya bisa diperbaiki? Jawabannya, tak ada salah jika ilmu firasat itu diterapkan. Akan tetapi, sebagai seorang muslim, kita harus selalu mengutamakan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Apalagi tak ada manusia yang sempurna dan masing-masing jodoh telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sahabat beriman, apakah sebelumnya kalian pernah mendengar ilmu firasat Imam Syafi'i yang bisa digunakan untuk mencari pasangan hidup? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.